A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aranal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana tips dan juga kiat membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah, ya, dari dunia hingga ke akhirat nanti. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah syurgakan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim, saya akan mengangkat satu tema, di mana tema ini menjadi bagian, ya, dari upaya kita untuk mewujudkan, ya, ketenangan, ketentraman di dalam rumah tangga, yaitu cermat di dalam mengelola keuangan rumah tangga. Jadi seringkali, ya, persoalan keuangan, ya, di dalam rumah tangga ini menjadi sumber masalah, ya. Dan rata-rata, ya, kalau kita lihat, ya, kasus-kasus perceraian di Indonesia saat ini, ya, banyak didominasi oleh persoalan ekonomi, ya. Bahkan apa yang disebut dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, juga biasanya pangkalnya atau penyebabnya adalah karena masalah keuangan, ya, masalah ekonomi. Oleh karena itu kemudian, ya, bagi Anda, ya, yang sedang, ya, merajut keluarga baru, ini baru berumah tangga, ya, baru punya anak satu, gitu kan, atau mungkin yang, ya, sedang akan, ya, membangun rumah tangga, ya, atau mau nikah, itu kan, ini juga harus menjadi perhatian, ya, agar kemudian rumah tangga yang kita bangun tidak pecah gara-gara persoalan keuangan. Jadi ilmu, ya, tentang bagaimana mengelola keuangan, ya, di dalam rumah tangga ini menjadi penting. Jadi jangan sampai kemudian, ya, kita tidak tahu, ya, bahwa ternyata keuangan itu perlu dikelola dengan baik, gitu kan. Dan kadang-kadang ada semacam kekagetan lah, ya, terutama bagi para lelaki, gitu kan, yang biasanya hidup sendiri, ya, lalu kemudian menjadi berdua, bahkan bertiga nanti kalau udah punya anak, ya. Jadi kadang-kadang bingung, ya, kaget, ya, bagaimana mengelola keuangan yang tadinya, ya, pos-posnya buat diri sendiri, gitu kan, ya, bebas, gitu ya, mau kesana kemari, mau main ini mau main itu. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, ya, maka kemudian ada istri, ya. Dan kadang-kadang kalau tidak disepakati dari awal, tidak ada kesepakatan dari awal, ya, suami jadi bingung, gitu kan, harusnya, ya, dia yang kemudian mengatur keuangan, datang istri, ya, mengambil alih, gitu kan banyak, gitu ya, suami-suami yang kemudian harus menyerahkan uangnya uang gajinya kepada istrinya full, gitu ya. Ya. Jadi semuanya dipegang oleh istri untuk kemudian didistribusikan. Istri yang nanti mengatur keuangan. Tadinya mengatur dia sendiri, gitu ya.
Nah, ini kan juga bagian dari pola-pola ya, dari pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga Muslim. Ya, ada yang begitu. Ada juga yang modelnya ya tetap ya, dia yang megang uang, dia yang nyari uang, dia megang uang, dia yang distribusikan kepada keluarga. Jadi istrinya jatah dia ngatur gitu kan. Ada yang begitu gitu. Kalau bicara idealnya ya itu kembali kepada kita ya. Bagaimana nyamannya, karena tidak ada aturan yang tegas juga ya. Misalnya ya, keuangan harus dikelola oleh istri, oleh suami juga ada ya, dalil tentang itu ya. Karena banyak juga suami-suami yang nggak bisa megang duit ya, kalau udah megang duit habis ya. Sehari aja habis, seminggu sepekan habis ya, gaji sebulan habis dalam waktu sepekan ya. Pergi aja dia mancing habis. Ada yang begitu ya, maka nggak bisa dipaksakan ya, orang suami begini kemudian dia yang harus ngatur keuangan, yang ada nanti ya tekor gitu kan. Nggak ada juga dalil yang kemudian yang menyebutkan bahwa keuangan rumah tangga harus dikelola oleh istri, tidak ada juga. Ya. Yang ada adalah dalil tentang bagaimana seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya atau pada keluarganya ya, misalnya di dalam surah At-Talaq ya, ayat yang ketujuh ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah ya, la yukallafullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kalau bab ceritanya suami ini sahabat itu punya nggak punya duit wajib memberikan nafkah. Lapang atau sempit ya, lagi lapang ya serba mudah, atau lagi sempit dia lebih serba cekak begitu. Tetap dia harus menafkahkan hartanya, harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban itu tidak berkurang ya, tetap wajib. Cuman yang Allah berikan di sini adalah keringanan ya, besaran itu ya, di mana Allah mengatakan la yukallafullahu nafsan illa ma ataha ya. Dan Allah tidak memikulkan beban pemberian nafkah tadi ya, kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Prinsipnya rezeki yang Allah berikan hari ini itulah yang kemudian kita berikan kepada keluarga kita. Ya, pergi mancing ya, dapat ikan cuma satu ya, alhamdulillah ini rezeki dari Allah buat keluarga kita. Pulang ke rumah adinda kakanda cuma dapat ya, alhamdulillah dikasih Allah ikan 1 ekor, yuk kita masak kita makan rame-rame sekeluarga. Itu yang Allah minta ya, tidak ada lebih-lebih gitu kan. Dan ketika kita mencukupkan yang kita makan itu adalah rezeki yang halal dari Allah, ini adalah keberkahan tersendiri. Jadi memberikan nafkahnya wajib, besarannya ya, disesuaikan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di dalam ayat lain Allah sebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Ini surah Al-Baqarah 233 ya, dan kewajiban bagi ayah. Nah, ini nih kewajiban syariat ya. Bahwa para ayah itu harus lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Memberi ya para istrinya makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ya, ikut urufnya lah ya. Kalau di sini di Indonesia ya urufnya bagaimana ya, memberikan kelayakan ya, kepantasan. Memberikan makan dan juga pakaian kepada istri. Ini kalimat di sini wariskuhunna yang memberikan mereka makan. Ya, kalau di Arab Saudi di negara-negara Arab yang pergi ke pasar tuh laki-laki. Ya, di Yaman juga sama. Yang pergi ke pasar laki-laki, perempuan di rumah. Ya. Bahkan ada beberapa tradisi ya masyarakat. Ini tradisi Arab masyarakat berdasarkan ayat ini gitu kan. Mereka yang kemudian menghidangkan, belanja dia masak. Kemudian dihidangkan kepada keluarganya. Istrinya makan dari hasil, karena ini kalimatnya wariskuhunna, memberi makan bukan memberikan bahan mentah. Ya udah
Beli bahan mentah, dimasak udah jadi, dihidangkan ke istri dan keluarganya. Kadang-kadang itu begitu ya, urufnya begitu. Dan ini ayatnya jelas gitu kan. Makanya jangan kemudian ada yang merasa merasa gimana ya ketika berhadapan dengan kan ada tuh cerita, kalau tetangga saya ceritanya. Ini ada istri ya, bawa bekal ke kantor hasil masakan suami. Di komentar sama temannya, wah istri durhaka, masa suami disuruh masak. Nah, justru kalau bicara ayat ini ya suami memang menyediakan makanan yang udah matang ya, kepada keluarganya itu kan. Jadi nggak masalah gitu kan, istri kemudian ya dimasakin suami, malah bagus ya, itu ikut ayat ini ya. Dan itu jadi amal soleh bagi suaminya ya, pagi-pagi nyiapin sarapan buat istrinya ya. Atau buat anaknya, bagus itu kan ya, betul-betul mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kayak saya nggak malu sih pergi ke pasar ya, beli lauk ya, beli makanan itu nggak ada malu. Kemudian nanti di rumah masak, siapin. Memang itu perintahnya begitu kan. Ya lahu rizquhunna ya, bagi mereka kewajiban baginya memberi makan ya, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian kepada istri ya, bil ma'ruf, dengan cara yang sesuai dengan kelayakan ya. Nah karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, kita bicara pentingnya bagi seorang suami ya, terutama dalam hal ini ketika dia mendapatkan gaji, katakan begitu, penghasilan ya, dia harus betul-betul cermat di dalam mengelola keuangan. Jadi nah ini di sinilah kemudian pentingnya bagi keluarga muslim ya, apakah istri, suami, ya, siapalah, harus paham mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, jadi dan yang menjembatani keduanya adalah pemahaman kita tentang skala prioritas. Ini penting juga nih ya bagi suami mengajarkan kepada keluarga, terutama anak-anak ya, bagaimana memahami skala prioritas. Ya, kita punya banyak keperluan, atau bahkan katakanlah berbicara keinginan, ini ada keperluan, ini ada keinginan, maka salah satu kunci kesuksesan ya di dalam mengelola keuangan atau kecermatan dalam berumah tangga adalah paham mana yang harus didulukan gitu. Ngerti skala prioritas. Dan ini yang kemudian menjadi masalah ya bagi kebanyakan kepala-kepala rumah tangga muslim ya, atau keluarga-keluarga muslim itu nggak ngerti skala prioritas. Sehingga muncullah kemudian masalah-masalah keuangan ya, karena yang harus didulukan kemudian dikemudiankan, dan ini menimbulkan masalah. Jadi paham dulu ya, ini ada keperluan, ini ada keinginan, mana yang didulukan ya, keperluan dulu, kebutuhan dulu gitu kan. Nah kebutuhan kita banyak, ada kebutuhan istri, kebutuhan suami, kebutuhan anak, kebutuhan orang tua. Nah suami juga harus ngerti atau istri juga harus ngerti siapa yang harus didulukan. Siapa yang harus didulukan dari kebutuhan ini. Jadi skala prioritas ini harus dipahami benar-benar. Jadi ketika kemudian misalnya ada datang uang ya, atau punya penghasilan, ada rezeki dari Allah, itu dia didudukkan dulu yang mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Oh udah terkumpulin ini kebutuhan kita bulan ini atau saat ini, maka kemudian buatlah skala prioritas mana yang akan kita dahulukan. Jadi disinilah kemudian ya ada beberapa hal yang harus dipahami oleh keluarga muslim, setidaknya ada 7 ya kalau berbicara bagaimana mengelola keuangan rumah tangga ya. Yang pertama adalah ya ketika katakanlah berbicara bagaimana mengelola keuangan rumah tangga ya, ketika datang ketika kita menerima gaji atau mendapatkan rezeki dalam bentuk harta atau uang lah, maka yang pertama harus dikeluarkan ya atau disalurkan adalah nafkah wajib dulu ya. Nafkah wajib untuk diri dan juga keluarga. Yang harus dinafkahi, kita juga harus dinafkahi. Jangan berpikir nafkah itu untuk keluarga aja. Kita juga
Ya, sebagai suami ya yang mencari nafkah ya, harus kebutuhan tercukupi. Maka apa? Kalkulasi ya, kalau misalnya naik motor ya, atau naik mobil atau naik kendaraan umum ya, ongkos ke kantor, ongkos kemana, sebulan habis berapa, nah itu dikalkulasi. Kemudian diambil ya untuk diri, termasuk di dalamnya mungkin ada makan siang ya, ada makan siang di kantor ya, atau kadang-kadang harus jajan juga, yang gak enak juga itu, kalau lagi lapar nggak gimana gitu ya, dikalkulasi berapa kebutuhan kita sebagai suami untuk mencari nafkah. Nah, sekira-kira secukupnya lah, nggak usah lebih-lebih ya. Nah, itu kan. Lalu kemudian untuk keluarga ya, keluarga ini kan di sini ada istri, ada anak, juga ada orang tua atau mertua. Ini juga kemudian kita harus kalkulasi ya, kebutuhan istri berapa, kebutuhan anak berapa, lalu kita punya orang tua juga harus dikalkulasi berapa kebutuhannya per bulan. Ya, dan semuanya menjadi tanggungan kita. Nah, itu dulu tuh ya. Udah dipenuhi, nah, ya, buat diri cukup, buat keluarga ya, cukup juga. Apalagi setelah itu prioritasnya, ini kita bicara skala prioritas lah gitu kan. Maka yang kedua adalah hutang. Nah, kalau kita punya hutang, dulu kan bayar utang. Setelah keluar nafkah keluarga tercukupi itu ya. Nah, ya, nafkah diri tercukupi, nafkah keluarga tercukupi, ada uang lebih, nah, ada rezeki lebih juga, maka segera bayar hutang. Apalagi kalau hutangnya riba ya, maksudnya nggak sengaja ya terjerat pinjol gitu kan, karena kepepet itu kan, atau karena kena tipu lah gitu ya, maka segera lunasi itu supaya nggak berurusan lagi dengan riba. Ya. Riba itu kan haram ya sahabat Edrim. Segera tunaikan, tuntaskan. Dan jangan ngulang lagi, ya udah tahu itu riba ngulang lagi, atau pinjol ngulang lagi, jangan ya. Bayar hutang. Nah, jadi jangan sampai kemudian bayar hutang dijadikan nomor sekian. Nah, kalau udah penuh cukup nafkah keluarga, ada uang lebih, cek kita punya hutang dengan siapa aja. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nyawa kita sampai di mana. Kalau sampai nyawa kita habis, lalu kemudian tercatat kita punya hutang dan belum kita bayar, nah, selagi itulah kemudian pintu langit gak akan dibuka. Walaupun kita syahid, nah bayangkan, ini dulu ada sahabat ya, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang kemudian mati syahid ya dalam perang Yamamah kalau nggak salah. Lalu kemudian selesai perang ya, ada seorang sahabat bermimpi didatangi oleh temannya dengan jelas dan clear mengatakan, tolong sampaikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, saya punya utang untuk dilunasi kepada si A. Dan untuk melunasinya tolong kamu ambilkan baju besi saya yang dicuri oleh orang ketika saya syahid. Orang itu punya kuda agak mendongak kepalanya, kemudian baju saya itu sama dia diumpetin di bawah gerabah, di bawah tempayan. Kamu cari orangnya, ketemu baju besi saya, tolong jual, itu serahkan kepada Sayyidina Abu Bakar supaya kemudian digunakan untuk melunasi hutang saya. Sahabat ini bermimpi 3 kali ya, berturut-turut, sampai akhirnya dia merasa, wah ini kayaknya memang harus dipenuhi, ini bukan mimpi biasa gitu kan. Maka beliau bertemu dengan Sayyidina Khalid bin Walid ya, yang ketika itu menjadi panglima perang. Lalu kemudian dibantu ya untuk mencari orang yang dimaksud, ketemu tuh. Ya, ketemu lalu kemudian cari barangnya di rumahnya, ada bener ya di bawah tempayan baju besinya. Jadi rupanya dia nggak tahu, dipikir kalau udah orangnya mati barangnya punya dia, itu kan diambil. Sesama orang Islam juga ya, sesama pasukan kaum muslimin. Nah, ternyata kan nggak benar. Maka diambil, diserahkan kepada khalifah ya, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ngecek ya siapa aja yang transaksi hutangnya, dibayarkan dengan itu. Jadi bisa dibayangkan ya, ini kisah nyata gitu kan di zaman Sayyidina Abu Bakar.
bahwa orang yang mati syahid pun kalau punya hutang ketakutan. Dia sampai datang dalam mimpi agar kemudian hutangnya dilunasi. Jangan merasa tenang Anda ketika punya hutang. Jadi pastikan ketika ada uang ya, setelah cukup nafkah keluarga, maka bayar hutang dulu ya. Kemudian ada kelebihan lagi ya. Hutang nafkah keluarga cukup ya, hutang sudah dilunasi, ada kelebihan lagi, maka jangan lupa kemudian bayar zakat. Nah, ya. Jadi kalau dilihatlah ya, zakat itu ya, zakat itu penting nih ya. Karena kalau kita punya kelebihan harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka jangan heran kalau kemudian nanti Allah bersihkan secara paksa ya. Ya, kebakaran toko ya, sawah gagal panen. Itu syariat Allah, cara Allah itu ya. Cara Allah membersihkan harta yang kotor-kotor ya. Tiba-tiba datang hama tikus ya. Atau tiba-tiba ya bananang saya punya cerita teman itu tikus-tikus tuh di punya warung ya, kadang tikus itu cuma datang gigitin barang dia aja tuh. Gigitin kecap, minyak gitu, enggak dimakan. Digigit doang, dibolongin enggak bisa dijual jadinya. Udah pada bolong. Kayak gini ini kita harus jeli gitu ya. Bisa jadi itu memang disebabkan kita lalai dengan persoalan zakat. Zakat dilihat ya, zakat yang wajib ya, zakat mal, hitung haulnya, hitung nisabnya itu kan. Setelah sampai haul 1 tahun ada kemudian nisabnya terhitung-hitung ternyata ada nih gitu ya. Yang harus kita bayar tuh zakat dari harta yang kita miliki. Bayar kan, zakat penting ya. Ya, sudah lunas zakat tapi kenji udah dibayar gitu kan. Ada lagi kelebihan nafkah kita, rezeki kita, uang kita, gaji kita. Maka yang keempat ya, gunakanlah untuk kebutuhan yang lain. Nah, tadi kan udah kita listkan tuh ya, ada keperluan, ada keinginan. Nah, kalau memang keperluan ini bicara kebutuhan ya, udah terpenuhi semua. Masih ada juga kelebihan rezeki setelah tadi dibayar zakatnya, maka bolehlah kita lirik keinginan. Ya pengen punya handphone baru, mobil baru, rumah baru. Nah, itu nggak ada masalah. Silakan gitu kan. Istri pengen dibeliin perhiasan, itu ya kasih. Anak ya pengen dibeli baju baru gitu kan. Bukan baju ya. Pengen dibeliin motor kalau kan buat sekolah misalnya, bukan buat sekolah, buat kuliah gitu ya. Atau yang perempuan mungkin minta dibeliin kendaraan gitu ya. Kalau naik angkot ya ribet ya gitu ya. Iya nggak apa-apa, silakan dipenuhi gitu kan. Ada juga kelebihan juga tuh setelah dibelanjakan itu, maka jangan lupakan sedekah. Tadi kan kalau zakat wajib ya, nah kalau sedekah ini sifatnya sunnah. Ya. Tapi tetap ya ini adalah ciri khas dari keluarga muslim ya. Keluarga muslim itu dari salah satu ciri dia tidak bakhil ya. Dia dibuktikan dengan rajin bersedekah. Maka ya, mulailah lirik ya, tetangga kiri kanan dulu yang dekat ya, saudara dulu ya, kerabat dulu, siapa kerabat kita yang memang perlu kita berikan sedekah setiap bulannya misalnya, maka alokasikan kepada mereka. Sayyidina Abu Bakar begitu ya. Beliau itu punya list ya keluarga yang berada di dalam tanggungannya dan semuanya beliau berikan nafkah dari rezeki yang beliau dapat. Beliau kan orang kaya ya. Itu juga gitu tuh ya, cari keluarga. Sudah kerabat rasanya sudah cukup, maka ada juga kelebihan uang ya. Tetangga kita kiri kanan, satu RW, satu RT, satu RW, atau kemudian satu kelurahan. Kita tahu di sana ada tuh ya rumah yatim ya, ada di sini misalnya ada komunitas ya pemulung, ada begitu ya. Ada juga mungkin di sini ya dia didata nih ya, ada beberapa janda-janda tua ya, anak-anak yatim gitu kan, atau mungkin
orang-orang yang susah lah gitu kan. Nah ini kita alokasikan sedekah kita kepada mereka. Masih ada juga kelebihan begitu ya. Masih ada kelebihan. Ya, maka gunakanlah kemudian untuk hal-hal yang kira-kira mendatangkan manfaat ya, untuk kita bersama, kemaslahatan bersama ya. Boleh mungkin bentuknya investasi ya, atau juga mungkin dibeliin lahan lalu kemudian nanti diniatkan kalau saya meninggal saya mewakafkan gitu kan. Nah, kayak gitu boleh, bagus ya. Barulah diarahkan ke sana. Nah, ada juga kelebihan ya, ditabung, disimpan untuk kemudian keperluan ibadah, naik haji, ya umroh. Ya. Haji sudah, umroh sudah, ya bolehlah ya menghajikan orang lain, mengumrohkan orang lain. Ya. Itu kelebihan dari rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya berbicara skala prioritas ya di dalam mengatur mengelola keuangan rumah tangga, sehingga ya dengan cermatnya kita mengelola keuangan rumah tangga, kita tahu mana yang penting, mana yang harus didulukan ya, sesuai dengan arahan syariat, maka insya Allah ini akan menjaga kestabilan ya, ketentraman di dalam rumah tangga kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata dari kesalahan saya pribadi. Saya bikinnya undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.